Caca iki nang ndi sih? Telepon ket mau ora diangkat, diundang kok ora teko-teko. Kula nuwun yuk. Iya, monggo. Wis dalu kene. Tak enteni ket mau kok lagi teko to, Dek sampe niku. Macet yuk dalane. Alah, lho, aku kan ngundang wong papat. Lah kok nguarani moto? JOTW to yuk. Oh, ngono ta. Dadi kan ndi kanca-kancamu? Aku yo gak ngerti. Aduh, susah lek ngono. Sik. Iki namanya Mbak Melati. Ayo. Dan iki Mbak Siska. Oh, Mbak Siska yang belum datang? Mas Diki Kale? sama Mas Rono yuk. Oh, gitu. Terus gimana dimulai aja atau nunggu? Telepon aja. Telepon yuk. Tak telepon sama telepon aja toh Dek, sampean koncone. Gak duwe HP to yuk. Oh, cak nom ratulanan HP. Kalah di wong tuwek. Halo? Diki, Halo. kowe kok ngendi kowe? Kok ngarepe sampean yuk? Mosok ora ketok? Sampean sing gak delok. Lho, ya apa sih? Aku lo ning lokasi yuk, sampean ning ndi? Sampean endi sampean di matane sapa sing tak gawe? Lungguh. Aku nang kene. Sampean ning kene to yuk. Kowe kira ngregani wong tuwek diundang kok telat wis jam piro iki lho? Jam 7 lebih 11 menit. Janjane jam piro? Janjane jam piro? Jam 7. Lah iki kancamu nang ngendi pisan? Mas Iki Rono mau iki. Daud yuk. Alah, gak apa parani. Durung. Iki yuk bocah. Mas jam piro Mas? Mas lagi teko padha kabeh iki. Wis. Iki ngapunten to yuk, canong biasa ngono yuk, ora tawon. Nah, tadi itu acting ya, Acting ta. Aku udah melayu bengi lapangan deh mau. Oh alah ya Allah. Jadi teman-teman, aku tadi diajarin coach sama teman-teman ini buat main acting. Tapi kok aku sing main. Soalnya kan good soalnya. Nah, ini teman-teman di sini adalah para pemain sandur yang akan bercerita pengalamannya dalam bermain sandur, benar ya? Oke, mantap. Aku pengen kenalan dulu. Kalau ini kan tadi melatih sama Mbak Siska. Kalau ini Mas Diki. Sama Mas Surono. Mantap betul. Nanti kalau ada jargon sandur, bilang apa kan? Santai dulu, Lur. Kau gak gue gak. Sandur. Santai dulu. Oh, iya toh. Santai, Lur. Santai lur. Santai dulu. Santai dulu lur. Ngene iki lah Kak, janjian dhisik ya. Sandur. Santai dulu. Oke, mantap. Oke. Hari ini kita bakal ngomongin pengalaman teman-teman yang ada di sini. Luar biasa banget. Ini pasangan tak kok dua-dua. Enggak. Ya, saya pasangannya ini. Saya dua-dua. Saya sama Sampean kan siapa? jomblo. Oke. Kita kan ngomongin sandur nih. Kalau kemarin kan udah ngomong ada anak wayang di dalam sandur, terus ada perjalanan sandur, terus filosofi sandur. Iya. Nah di sini manggilnya aku apa? KS aja ya. KS. Pengen tanya nih. Ini di sini perannya masing-masing sebagai apa biasanya? Biasanya ya. Biasanya. Dari ladies first. Oke, bagus. Oke. Saya sebagai cewek. Oh, sebagai cari. Nah, kalau Mbak Siska, Kalau saya jalanannya. jaranan. Jadi di pembuka. Pembuka. Iya. Penutup pasti. Penutup. Saya biasa bermain di balong. Balong. Oke. Kalau saya biasanya perannya tukang sungsung. Peran juga sih tukang sungsung. Peran. Enggak ya? Peran ya. Tukang Perang. sungsung. Peran. Terus jadi petak juga pernah. Oke. Jadi balong juga pernah. Oke. Jadi panjak. Terus jadi germo. Terus jadi kalongking juga pernah. Kok kabeh sih main? Biasanya ini masnya kalau ada pertunjukan sandur itu
dia Ya, main tok. sendiri. Main sendiri. Kalau Jadi Cawe jalannya jalan dirangkap. oke. Tapi pengalaman Mas Rono banyak banget ya. Bukan banyak sih, baru berapa tadi? Baru 7. Baru 7 wakeh Mas. Belum pernah jadi cawe saya. Oh iya, jangan. Oh, jangan ya. Jangan. Ya udah kalau gitu. Udah ini yang paling muda main sandur siapa di sini? Saya Masa? iya, masih SD. SMK Mas. Oh ini yang SMK. Itu baru 16 ya? Iya. 16 tahun. 16 tahun. Kalau yang paling sepuh? Oh, Ini sudah umur-umurnya. Jodohnya cuma di dalam gambar. Pak. Oh, bukan rekor beber. Enggak ya. benar. Belum berjodoh. Itu berapa Mas? Berapa usianya? Saya promosi umur ya. Promosi. Baru 28. Umur? Oke, baru 28. Di depan dari Iya. Udah berapa tahun kalau Mas Rono main sandurnya? Saya sejak SMK baru lihat. Oh lihat, Nah, aku udah terus posisi ya. dari situ tertarik ikut bantu-bantu aja, tapi belum peran. Terus lulus SMK, mulai ikut jadi anak wayang tahun 2013 kan. 2013. Iya, berarti Iya, weh. berapa tuh? Baru 7 tahun. Baru 7 tahun baru ya. Aku belum ikut apa-apa loh. Oke. Kalau Mbak Siska udah berapa tahun? dari 2014 sampai sekarang 2020. 6 tahun. 6 tahun, gila banget ya. Setahun. Iya. Ada setahun. Jadi keren loh teman-teman, mereka masih muda tapi udah uri-uri kebudayaan. Kok dong. Mantap. Idolaku. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang mungkin ingin gabung bisa langsung di Sanggar Kembang Desa ya. Di mana tuh? Di DM Di DM bisa. Di DM bisa atau di Langsung. ada kolon sayap sendiri. Jalan Kapten Ramli ada bulan di situ. Oke, mantap. Nanti di bawah ini dikasih ya. Dikasih bawah ini. Kasih keterangan. Dikasih dong, Min. Kasih Min, ngalamat Min. Oke, kalau ini kan tadi udah ngomongin yang paling lama sama yang paling muda ya. Si Jawa melatih sama Mas Rono. Kita mau ngomongin soal pengalaman. Soalnya dalam bermain sandur. Taunya tuh sandur itu, maaf ya, kalau aku kan orangnya lama nggak nonton seni yang kelayakan ya, mungkin nontonnya bioskop gitu. Ada paradigma kalau sandur itu mistis, horor gitu, apalagi jalanan sis. Iya, Kalau sis. iya sis. Coba apa? Iya nggak sih, sehoror itu nggak sih kelihatannya gitu? Ya sis kan ya. Jangan pemerannya. Kalau menurut saya itu sesuai kepercayaan masing-masing ya. Tapi kalau saya Kayak berdoa aja. tapi kalau saya pribadi, menurut saya tidak pernah ada mistis dalam diri saya. Jadi kayak jadinya itu biasanya kesannya energi atau apa kesurupan. Iya benar. Trends. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah. Dan semoga tidak. Alhamdulillah dan semoga tidak. Karena saya sendiri juga nggak mau namanya kesurupan. Takut. Tapi itu gak sih pernah merasa kayak apa namanya horor situasinya kok gini ya atau gini ya? Itu dari suasana aja kayak gimana, tapi nggak pernah itu saya kesurupan itu nggak pernah. Tapi pernah gak sih kayak teman-teman yang satu geng sama kamu, satu geng Satu Satu kelompok sama kamu yang jalan sama-sama jalanan sampai kesurupan kayak gitu? kalau sama partner saya belum pernah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah belum. Tapi itu malah pernah itu sama panjatnya gitu malah. Oke, panjangnya ya? Iya, bukan saya. Oke, bukan kamu ya? Yakin bukan kamu? Oke, silakan pergi. Oke mbak, saya dulu. Karena yang mau nyuruh dia itu takut. Soalnya biasanya dia yang nyuruh. Oke. Jadi kita ngomongin ke Mas Rono ya. Itu kan juga kayak kalongking ya, Oh, sama-sama iya. hewan ya jalanan sama kalongking gitu. Kalongking. Kalong kan di atas. Kan jadi kalongking itu teman-teman nanti diceritain sama Mas Rono, dia di bambu ya. Iya. Jadi ada bambu dua gini, terus di atasnya ada apanya sih? Tali. Ada tali gitu ya. Terus kalongkingnya naik di atas gitu. Naik terus. Gimana Mas rasanya gitu? Kan horor gitu tau gak sih? Horor gitu loh. Ya, kalau
kalau dari penonton mungkin horor ya. Iya, horor banget. Dan dari saya juga horor Horor. ketika latihan. Oke, Ya. oke. Tapi ketika pengalaman, ketika main, ketika sudah di atas atau ketika sudah mulai pembukaan, rasanya sudah berbeda. Ada saya rasakan ada aura tersendiri. Jadi ketika pernah itu ketika mau main kan bambu sudah naik. Oke. Nah, ketika latihan tidak kuat sampai atas tidak kuat. Beberapa kali tidak kuat. Nah setelah main rasanya nggak tahu kenapa jadi ringan sendiri. Tapi itu masih sadar. Maksudnya tidak kesurupan atau apa, tidak, hanya mengandalkan teknik. Tapi ada aura mungkin aura panjauri dan aura penonton gitu, menjadi semangat dan ringan sekali naik gitu. Nah seperti itu. Mungkin jangan-jangan sebelum latihan itu belum makan gitu ya. Bisa jadi ya. Karena saya waktu itu program diet mungkin. Oke. Program diet demi sebagai kalori. Wow. Bambunya nggak patah gitu. Kan ya kasihan bambunya kalau patah. Oke. Daripada hatinya mending bambunya Iya ya. bambunya aja. Astaga ya. Oke. Jadi pengalamannya kayak begitu. Terus proses menjadi latihan kalongking ya. Andai kata nih aku nggak mungkin ya berat badanku naik nih. nggak mungkin yang kurus aja. Misalkan ada temen nih yang ingin latihan untuk kalongking ya, apa yang harus dilakuin terlebih dahulu untuk latihan itu? Yang pertama fisik pasti, terus yakin. Kalau ragu-ragu mending mundur aja. Kalau yakin udah berani memang berani manjat, berani nggak takut ketinggian, pasti bisa. Soalnya di situ ada teknik-teknik, mulai dari pegang bambu, terus adegan merambat di tali, terus adegan gandul, adegan dan lain-lain tuh semuanya murni teknik, ada tekniknya. Mungkin kalau di luar ada sirkus, nah hampir seperti itu. Jadi semuanya mengandalkan teknik. Gitu. Gila loh gitu. Maksudku gila itu karena keren ya. Bagaimana seorang manusia dengan santainya di atas tali ya gitu ya, sambil gerak-gerak lagi kan ya. Itu menurut kayak akrobatik kali ya. Kayak akrobatik gitu. Terus impresi pertama ketika ngelakuin pertama sekali kalongking gimana? Pertama di Surabaya itu. Oh, di Surabaya Pak, bukan Ya. Di sini ya? Di Bojonegoro kayak belum pernah aku. Oh, oke. Artis interlokal. Nah, loh, saya mainnya di luar kota terus. Oh, oke, baik. Sombong ya. Ada sombong. Di Surabaya itu main double kalongking. Jadi ada 2 kalongking. Oke. Kanan kiri. Jadi manjat bareng, terus ada atraksi perpindahan tali seperti itu. Ya gitu. Jadi dari tali yang satu ke satu ada perpindahan. Istilahnya Bandul. melembang. Tukeran posisi. Tempat. Nah, Tapi itu satu tali aja. Dua tali. Kan Bisa dua bambu. dua bambu aja. Ada 4 Bukan bambu. bukan 4 bambu ya. Oh, Empat. Oh, 4 bambu. Satu kalongking, satu bambu kan. Iya, ada. Satu patah. 2 pemanjat. Oh, jadi ijol-ijolan. Iya. Jadi tuker-tukeran gitu. Ya ampun, gila banget. Kalau sering latihan, sering proses bisa. Kalau hanya melihat Iya kan. tapi kalau udah latihan, udah proses, tahu tekniknya, pasti bisa. Itu butuh proses berapa lama sampai yang pada di Surabaya untuk berani meyakinkan diri ya untuk naik gitu? Itu butuh berapa lama? Berapa lama ya? Berapa bulan? Berapa bulan? Oke, berapa bulan? Sekitar 4 bulanan. Wow, itu lama, ya lumayan sih. Jadi teman-teman kalau mau belajar kalongking yang gak lama ya 4 bulan ya. Itu sudah gercep itu kayaknya. Mungkin aduh kalau aku mah harus proses diet dulu gitu. Bulan. Kayak setahun kayaknya. Itu aja belum tentu bisa. Tadi keren banget kalongking ya. Sekarang kita mau ngomongin ada Cawi dan Mas Balon. Ngasih. Aku tadi diajarin sedikit logat-logatnya sama adik-adik ini, tapi selalu belibet. Kayaknya petes gak apa ya dikit ya? Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke deh, kita saksikan sedikit percakapan
logat dari cawe sama londo. Londo. Sama Diki ya, sama Diki. Berdiri gak apa ya? Enggak usah. Oh, nggak Nanti usah. ketutupan. Oh. Yuk. Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam Kang. Aduh suwe gak petok wajah sampean kok malah abang-abang brambang. Malah kayak keres Kok keres to Kang? Yo abang-abang. Tapi kan keres ya nek sing ijo to Kang. Tapi kan manis Oke, cie. Oke, itu tadi sedikit apa ya? Dialog ya. Memang gaya dialognya memang semacam itu ya. Iya. Iya. Emang Dialek. Dialek. Dialog Dialek ya, khasnya. dialognya. Memang harus kayak begitu. Harus begitu. Iya ada 4 tokoh Ah. yang kemarin diobrolin Mas Oki, Tangsil, Petak, Balong, Cawet. Nah dari keempat tokoh itu, ketiga tokoh itu dialeknya harus seperti itu. Kecuali Pak Tangsil. Coba Tangsil. Susah nggak sih? Kalau awal susah. Susah ya, iya bukannya kan susah kan? Susah. Cari Kayak apa? pemenggalannya yang susah. Oh, pemanggalannya yang susah. Jadi kadang-kadang ada yang belibet. Kang, wayai tuku beras. Nah, itu kan sarung. Iya. Wayai tuku beras. Wayai tuku beras. Biasanya Kang. Oke, Kang Waya tuku beras. Sarung. Betul ya ada ya? Harus Berarti terbiasa. emang harus itu ya belajar tiktok satu sama lain gitu Iya. ya. Tapi berarti kalau nggak punya chemistry susah dong. Susah. Susah dong. Kalian udah punya chemistry belum? Oh, insya Allah. Oke. Apa namanya melatih? Kamu kan sebagai cawe dan paling muda, susah nggak sih belajar dan jadi cawenya? Susah gampang sih Mbak. Kok gampang? Kok susah? Iya gampangnya karena dibantu sama mas-masnya ini. Oh. Susahnya kan ya karena itu perlu apa ya, pingpongnya itu loh yang susah. Jadi bagaimana kita bisa menanggapi dialog per dialognya itu yang susah. Soalnya kan di Sandor Kebang Desa ini rata-rata anak wayangnya nggak dikasih naskah tertulis kan, jadi cuma improv gitu, cuma dikasih tahu alur-alurnya aja. Itu yang susah sebenarnya. Biasanya sama sutradaranya, Sama sama sutradara. Mas Oki itu mainnya langsung di dalam belakang. Jadi sudah on stage pentas kan ya, kembang sudah jalan, bismillah dan lain sudah jalan itu langsung Balong habis ini ke Cawe, kamu beli ini di Cawe, kamu ketemu peta ini. Nah, jadi langsung dijelaskan di dalam Oh belakang. gitu. Biasanya juga. Jahat sekali ya saudara. Ada nggak? Nggak ada ya. Kayaknya. Oke. Jadi baru di situ baru disuruh ya, baru kamu gini gitu ya. Iya, tapi sebelumnya juga Sebelumnya sudah latihan. melingkar, sudah latihan. Itu kalau jamnya mepet misalkan. Oke. Jam terbangnya kan kita Malam ini kita latihan, harus besok di kita Jakarta, ke harus Batas. di mana. Oh asik. Ya, Coba mohon maaf ya. Ini sama artis-artis internasional ya, asik. Nah, jadi ini adalah salah satu generasi muda Sandor, khususnya di Sandor Kebang Desa. Nah, ini kalau Diki, pengalamanmu yang paling haru biru atau mungkin sesuatu yang paling dikenang itu apa? Dalam main Pengalaman Sandor? sedih apa seneng? Terserah, pokoknya pengalamanmu yang paling mengenang lah. Ini pasti sahabat kembang desa sudah tahu semua. Wah. Jawabannya. Ada ini. Pengalaman paling haru biru. Pernah itu sewaktu kembang desa dulu tour pentas, kita dapat undangan untuk di Wonogiri waktu itu, Solo. Ada sebuah apa ya namanya? Tragedi. Salah teknik mungkin. Salah teknik. Mungkin karena fitnya badannya kurang fit atau mungkin lagi kena flu atau gimana. Kalorinya itu jatuh. Oke. Nah, kita kan sebagai pemain juga entah anak wayang, entah panjaure harus refleks juga. Harus refleks karena ada evaluasi, ada sebelum permainan langsung biasanya ada evaluasi. Nanti kalau kalorinya ada kenapa-napa langsung refleks. Yuk ditampani bareng-bareng. Caranya seperti itu. Nah, waktu itu kejadian mungkin karena pemain kalorinya bukan Mas ini. Oke. Lagi sibuk ya? Lagi sibuk. Lagi Waktu sibuk. saya di Australia ya Mas. Sombong kan? Waktu dapat job sirkus di Australia. Oke, baik.
pemain kalongginya itu jatuh karena salah teknik. Nah, saya juga waktu itu jadi balong. Jatuh terus saya yang nampani. Kena sini. Kena apa? Ini namanya sitok. Oh, kepala sini ya. Kepala sini. Kebetulan kan bobotnya si pemain kalongging itu juga lebih berat dari saya. Langsung ketemu tanah, jadi langsung tek gitu. Hampir semalaman nggak sadar. Jadi waktu itu main setengah 10-an mungkin, jamnya mungkin setengah 10-an. Saya sadar itu waktu nyampe di Sanggar itu baru sadar. Dari Wonogiri masuk kan ke Bojonegoro. Itu baru sadar. Dan kata teman-teman sih belum sadar total, masih linglung kan. Oh, masih halusinasi ya, halu gitu ya. Halu. Bukan halu cinta ya. Halu beneran nih. Oke. Terus habis tapi kenapa kok masih apa ya? Udah ada pengalaman yang mungkin agak harum biru kayak gitu, tapi tetap aja masih bersandar, kenapa? Ya gimana? Karena sudah mendarah daging. Wah, sih. Gini-gini ya. Sama gini-gini loh. Oke. Berarti memang memang mungkin karena udah masuk ke keseharian juga ya. Tapi ada nggak sih mempengaruhi nggak sih dengan peran-peran sebagai cawe, sebagai kalongking, sebagai balong, ketika kamu berkegiatan sehari-hari dan menjadi tokoh-tokoh itu masuk nggak sih ke dunia kalian? Siapa dulu? Ada yang efek nggak sih ke dunia kalian? Aku pengen tanya Siska, Siska diam aja. Suka mendengarkan daripada bercerita. Kalau saya ini kan jadanannya di sini tuh maskulin banget ya bedanya. Kecowok-cowokan gitu. Cowok. Cowok. Iya. Jadi kalau ke kehidupan sehari-hari itu ya kayaknya sudah melekat dalam diri saya. Oh, jadi kayak tomboy gitu. wanita yang ke laki-lakian. Asik. Soalnya dia juga ikut fitness juga buat Oke. Kalau Mas Rono apa? Kalau di kalongking nggak efek, mungkin ketika berperan menjadi petak. Jadi peta. Efeknya. Karakternya si petak berada hampir mirip dari kehidupan saya seperti itu. Jadi terlalu menubuh Boleh. sudah menubuh petanya. Sudah menubuh petanya. Gimana? Menjadi seperti apa? Mas Rono menjadi seperti apa? Biasanya kalau di peran mungkin yang paling kecil sendiri. Kalau peta itu kan yang paling ngalah, yang paling kecil sendiri. Jadi dia tinggal kalah-kalahan, dia tinggal gonta-antaan seperti itu. Nah, hampir seperti itulah. Kasian sekali ya. Ya Allah, salah ya aku. Tapi apa menarik juga sih bahwa memang ada lama-lama kayak berpengaruh gitu ya. Iya. Gitu ya. Kalau Diki gimana Dik? Kalau aku pribadi sih juga berpengaruh banget di kehidupan sehari-hari. Oh masa? Iya. Gimana ya? Dari saya sedikit bercerita. Dari pertama kali saya ikut Sandur Kembang Desa, mungkin 2015 atau 16. Pertama kali ikut Sandur Kembang Desa. Itu masih ya naskahnya kayak tadi, cuma diterangin gini, cuma pakai plot gitu. Habis diterangin, terus besoknya kan harus kerja. Saya kerja di salah satu instansi pendidikan di Bojonegoro. Besoknya harus kerja. Jadi waktu kerja itu kan waktu pertama kali nyoba sandur sangat menjadi beban sekali. Bahan-bahan buat gombalannya, joknya, buat ngobrolnya kayak gimana, pingpongnya kayak gimana, itu sangat membebani sekali. Jadi waktu kerja kudu ngomong piye, naskahnya ngene cocoknya kaya piye, dialognya pingpongnya sama si cawe, sama si Pak Tangsil, sama si Petak, pingpongnya kayak gimana, bingung banget. Sampai nulis naskah kayak bikin materi. Naskah dari yang dijelaskan Mas Oki itu saya tulis kembali. Salah panjang. Saya tulis kembali terus waktu ketemu ini saya harus jok seperti ini. Waktu ketemu ini saya harus jok seperti ini. Sampai segitunya. Kalau sekarang sih cuma oh iya Mas hafal.
Waktu di stack baru kita mengeluarkan kartu as. Gitu ya. Iya. Jadi ada kuncinya, ada kalau di anak wayang sendiri sih kita berempat ada kartu asnya. Jadi waktu latihan kita tidak mengeluarkan jokes atau gombalan atau semacamnya. Karena kalau keseringan dipakai pas waktu latihan kan pasti juga boring. Waktu hari-harinya, waktu pentasnya mungkin juga boring. Karena sudah didengar oleh panja-panja, oleh teman-teman sendiri kan sudah didengar. Jadi ya itu harus memecah, humorisnya harus dapat. Enggak segi humoris juga sih, pesan-pesannya juga harus dapat. Di kartu asnya ada di naskah harus disimpan dan dikeluarkan waktu belajar. Berarti memang jahat ya saudaranya ini. Tapi kalau gimana? Kalau saya kurang berpengaruh sebenarnya. Berpengaruh. Iya, Oke. soalnya di kehidupan saya pribadi itu hampir berbanding terbalik sama ketika saya berperan jadi cewek. Oke, gimana tuh gimana? Kan kalau jadi cewek kan perannya harus ya lemah lembut, terus tutur katanya halus gitu-gitu kan, Mbak. Nah, di kehidupan sehari-hari itu tidak seperti itu. Oke, berarti kamu gimana? Ya, Iya. ya gimana? Iya, gimana? Mau nggak mau kan juga harus gimana caranya biar waktu latihan paling nggak bisa ngedapetin feel-nya, karakternya itu. Nah itu biasanya apa ya, kalau di sekolah tuh suka kepikiran sama kayak Mas Diki tadi. Soalnya kan nggak enak gitu loh Mbak, ketika meranin yang sebenarnya karakternya bukan karakter ya tabrakan gitu. Itu yang juga susah. Tapi juga nggak bisa tuker juga kan? Nggak bisa tukar. Emang nggak bisa tuker. Masa mau tukar sama laki-laki kan nggak mungkin. Jadi memang kalau di Sandor itu kan memang ada 4 tokoh itu ya juga ya. Ada 4 tokoh, Cawe, Peta, Balong, sama Tangsel. Terus tadi kan ada ngobrol-ngobrol soal latihan-latihan gitu. Itu ada latihannya ya? Ada. Ada latihannya. Gimana tuh? Proses latihannya mungkin ada yang bisa ceritain? Mas Rul aja. Proses latihan gambaran naskah. Jadi ketika di anak wayang tadi, nanti kamu ini ketemu ini, bicaranya ini, terus ini ketemu Cawe sama ketemu Balong, kamu membahas ini, gitu. Nanti dicari sendiri, kata-katanya cari sendiri, terus ketemu di situ kan ada panja, panja itu saling mengoreksi tadi. Tambahi ini, terus enaknya seperti ini. Nah, sama si Germo juga atau sutradara itu juga ditambah-tambahi lah. Nah, terus kurang ekspresi atau kurang kata-katanya seperti itu. Nah, ketika proses kita matang atau prosesnya lama ya, proses lama, main pun akan enak gitu. Hasilnya juga enak dengan matang, puas juga. Ketika kita proses lama dengan proses sebentar. Hanya proses dari belajar Sangat mempengaruhi. sangat mempengaruhi. Berarti memang butuh latihan ya. Iya. Meskipun Udah pro udah pro gini ya, udah internasional harus gini ya, udah latihan ya. Oke, berarti ya memang latihan itu juga penting banget untuk melatih. Tapi karena memang apakah ini ya, karena kan ini satu komunitas kesenian Sandor gitu ya. Sering nggak sih kalau misalkan Diki itu selalu di Balong terus dari awal mula sampai sini, atau emang kalau Mas Surono kan emang apa ya, gonta-ganti gitu ya? Kalau yang lainnya itu nggak gonta-ganti nggak sih? Kebanyakan sih ya itu. Saya kenal Sandor itu kan waktu sekolah SMK dulu 2012 dulu. Oh, di kelas saya ya. Saya kenal Sandor 2012 dulu. Waktu itu saya didapuk jadi Germo. Jadi Germo, terus lanjutnya mungkin itu masih di teater, di dalam lingkup teater. Masih terus pernah jadi panja kendang, panja ure. Dan sekarang di Kembang Desa didapuk jadi balong. Selalu balong. Selalu beda. Mas Siska pernah nggak sih jadi cawe gitu? Nggak pernah, soalnya dari awal ikut itu kan saya sebenarnya lebih ke tari. Oke. Lebih ke tari ya. Lebih ke penerang ya. Lebih ke penerang ya. Jadi kalau disuruh seperti nih mbak-mbaknya, mas-masnya itu juga kurang bisa berbicara. Jadi dari awal ikut sudah diajak, awalnya juga diajak sama Mas Surono aja tak. Wah, sih. Gimana? Asik. Ya pas Agustusan gitu dulu
awal mula cerita. Awal mula dari Agustus. Iya, dari Agustusan. Jadi kayak gini, suasana Ah, gini. suasana Iya, kayak gini, gimana Agustusan. 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 Iya. Jadi terus sampai sekarang jadi jalanan Dari 2014 dari 2014. sampai sekarang jadi jarang. Iya. Oke. Sudah punya jarang di rumah? Ya, ini sebagai jalannya ya. Ya kasihan banget ya. Kan udah pengalamannya apa dari mistis-mistis itu juga udah ada. Iya. Terus ada nggak sih pengalaman yang sering apa ya buruk ya kan? Pernah nggak sih terjadi apa gitu? Kalau saya alhamdulillah nggak ada ya, Nggak ada. cuma itu lucu. Lucu? Iya, Apa malah lucu? lucu. Sejarahnya alami sendiri. Kan mereka itu sanduk jalanan itu sosok yang mistis. Benar-benar. Jadi ketika saya keluar blabar, Nah, itu pasti mereka pada lari ketakutan. Padahal saya nggak kenapa-kenapa gitu, tambah ditakuti gitu. Biasanya tambah ada anak kecil itu di depan saya, ngerti saya keluar itu dari blabar arenanya itu. Dikira Malah- kesurupan. dikira kesurupan, jadi malah anak kecilnya kabur gitu. Iya. Jadi ya kalau yang di rumah merasa takut, hari ini jangan takut, udah diminta takutnya. Dia nggak kesurupan guys, ya dia nggak kesurupan. Macak kesurupan. Maca kesurupan enggak kan? Iya. Macak tok. Oh maca, iya maca dok. Iya. Oke, jadi cuma acting ya. Iya. Kebuka astaga, kebuka. Kan selama kebuka. Tapi emang seru banget sih apa ya bermain kesenian sandur di usia muda. Seru banget. Ada nggak sih ya di kelompok sandur ini yang anak kecil gitu mungkin yang ada ikut? Ada. Adit, itu adiknya ini, adiknya Melati. Adiknya Melati. Oh anaknya Bu Win berarti. Anaknya. Anak Bu Win. Jadi mungkin yang di rumah belum tahu, Melati ini adalah generasi kedua dari Bapak Masnon, ya, dari Bapak Masnon almarhum yang dulu juga sebagai pengembang dari Sandur Sekarsari. Ya. Semoga dapat tempat yang terbaik. Amin. Nah, ini ada soal-soal nggak? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Belum. Nggak ada yang mau tanya aku ya? Oke. Setelah kalian punya pengalaman kayak tadi, pengalaman pentas terjauh di mana? Di Australia nggak saya ini? Yang terus sampai sombong. Oke, sadar diri ya. Oke. Siapa? Yang secara personal yang paling jauh kemana? Aku ke Wonogiri. Wonogiri. Iya. Kalau saya di Jakarta, Mana tuh? di TMI. Oh di TMI. Kayaknya aku ikut ya. Saya juga ikut loh. Bu. Jadi kalau berproyek Sebenarnya aku juga sering bantu, cuma lebih orang yang tidak terlihat aja. Kayak yang di sebelah itu ya, sebelah itu ya. Kalau Mas Diki yang terjauh? Yang terjauh di Wonogiri sih kan. Oh Jakarta nggak ya? Ya Jakarta. Kan tadi sudah disebut. Oh, sudah gitu. disebutkan. Sama. itu sama aku udah kerja aja kalau gitu. Ya, kan nggak boleh sama. Awas ya. Saya sama-sama Oh ini. ya. Saya terdekat di Padang. Di rumahnya Mas Rahmat. Kalau Mas Rono? Jakarta, Jogja. Gimana sih apresiasinya orang ya? Menurut kalian ketika kalian pesta terus ada nggak sih apresiasi orang, ya Allah Mbak Api, ya Allah Mas Api, Mas kok ini ngono sih, ada nggak sih kayak komen ya, mungkin komen ya, orang-orang kayak begitu yang iya ta itu nggak sih, ada nggak sih Mas? Dan pernah nih sebelum main kan mengundang warga. Bukan mengundang gitu ya? Nggak ada kan Mengundang warga. Mengundang apa sih? Nah, Woro-woro. masyarakat lah. Bahwa mau ada pentas di sini itu. Ketika itu sambutannya, apaan itu sandur kan gitu. Tapi orangnya melihat, Oke. ya, melihat dari jauhan gitu. Itu Indonesia itu. Terus, apa ternyata saya gini. Nah, bukan jadi berbeda dengan dulu. Kalau kita kan murni di kesenian, jadi semuanya murni teknik. Kalau dulu mungkin dulu ada dari tekniknya, ada mistis-mistisnya gitu. Oh ternyata sudah ke kalau tari ada jaranan, ada ke tarian. Sudah murni ke seni pertunjukan. Seni pertunjukan. Wow. Keren loh. Bisa. Keren loh. Soalnya apa ya?
andai kata aku menjadi seorang apa namanya pemimpin sanggarnya, bingung loh, tau gak sih? Karena harus ngelatih kalongking, harus ini kan, aduh gila banget gitu. Pak, pernah nggak sih ngerasa kalau bosen dengan teman-temannya, dengan sandornya, pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Mohon maaf nanti kalau ada pertengkaran disensor aja. Gimana? Ya biasa soalnya mainnya sama itu aja. Kayak saya kan lebih seringnya ke cewek. Pernah kayak kok cewek terus sih ganti tapi ya nggak bisa. Mau jadi kalongkeng gini Mas. Susah mas, susah. Kayak gitu susah. Kayak ya bosan aja gitu. Tapi kalau udah ketemu udah ya enak. Ya sebenarnya cuma pikiran-pikiran di luar. Iya pikiran. Sebenarnya kalau udah dilakukan ya enjoy. Enak deh. Iya. Kalau sih gimana sih? Ya sama, tapi saya sendiri kan nggak bisa kayak mereka berbicara di kala yang ramai. Kayak gimana? Kalau menurut saya sih bosan relatif. Kalau versinya kamu nih versinya Iya, kamu. bosan sih relatif, tapi siapa sih yang nguri-nguri budaya kalau bukan kita lagi? Asik. Quote of the day. Kan anak-anak muda lebih sering Mobile Legends kayak PUBG dan lain-lain. Tapi saya juga sering Mobile Legends. Tapi saya masih Nyebutin merek. Sorry. Iya. Ya, itu aja. Itu aja. Kasian sekali ya saya. Serius loh banget. Tapi bener sih, Dik. Aku percaya juga sih kalau apalagi mungkin sesepuhnya yang kalau yang terlihatkan Bapak di ya, Pak Pram ya, beberapa orang-orang lainnya ketika nanti ini juga teman-teman muda apa sih menyerah angkat tangan gitu, waduh saya juga bakal tenggelam juga gitu. Kalau udah diimplementasi, Siapa lagi kalau Wah, quote of the day lagi. bukan kita. Kalau Mas Ronaldo gimana Mas? Bosen pernah. Nah, pernah. Tapi ketika saya jadi peta, selalu gonta-ganti beberapa cawe. Perang lawan. Lawan mainnya. Kan ada perlu ini. capek ya langsung capek. Jadi sama ini pernah dan yang lain-lain. Nah itu suasana berbeda. Jadi kalau sama ini mungkin pertama penyesuaian, terus yang kedua ketiga nyambung. Tapi nggak sempat jadi senpai ya? Oke. Soalnya di dalam belabar selalu sejak PKN. Enggak, aku juga apa? Jadi pengalamannya emang terus kalau emang ganti cewek. Yang susahnya gimana? Susahnya ketika proses pertama sepelan, jadi nyambung antara biasanya kalau aku sama kamu jadi cewek, kalau kita belum kenal satu sama lain kan susah. Jadi ketika berdialog kaku semua. Oh, benar. Nah, kalau sama kamu Iya. sama aku kan ada kadang sungkan, Oke, terus betul. sebaliknya aku juga seperti itu, sepelan lagi. Kalau itu di kisah Mama Atin, aku kemarin kan juga dengar ketika Mas Oki ya, karena aku kan juga wawancara beliau juga kemarin bahwa sebagai aktor, khususnya sebagai anak wayang ya, itu harus bisa beberapa hal. Salah satunya juga dialek tadi, sama nari juga, sama pintar improvisasi. Dari ketiga itu, yang paling susah apa? Nah, nari kayaknya bisa lah, ini nari bisa. Gak apa-apa. Improvisasi. Kenapa? Susah mbak. Susah. Iya. Kenapa? Apa ya, menanggapinya itu loh susah, kayak masih bingung gitu. Butuh apa ya, butuh banyak kosakata yang harus disimpan gitu. Kayak misalkan si Belo ngomong gini, aku harus jawab apa ya, aku jadi apa ya, masih susah apa ya, mikir gitu.
Pernah nggak sih sampai ngeblank gini? Pernah. Pernah. Pasti pernah. Pasti pernah. Ternyata nggak aku aja. Kita sama-sama Terus selain itu Enggak ada sih. kita kok nari bisa ya, Len? Alhamdulillah. Ini penari yang meneruskan Mama. Amin. Amin amin. Kalau Diki? Aku sih lebih ke tarinya yang lebih susah, soalnya kan gimana ya, basic saya juga kaku sih waktu pertama kali nyoba. Gimana sih sandur, terus kita teman-teman latihan naskah, latihan dialeknya, latihan dialognya. Saya kesulitan di tarinya, bukan di temponya. Posisi maksimalnya, teknik maksimalnya sih lebih Pak. Caranya gini tuh kayak Coba. kaki saya sakit loh. Oh, oke. Tengok Pak. Mungkin bisa Atau juga. melatih dari apa? Bisa dicontohin. Suruh aja. Oh. Oh, ini kan saya dancer. Ada aja bambunya di sini. Oke, melatih juga apa? Gerakannya gimana? Jalan. Udah Bisa. kacau ya teman. Oke. Siap tembangnya ya. Dari situ kayaknya nggak apa-apa. Oke. Kemakan. Iya, Kemakan. iya. Biasanya gimana? Biasanya gimana? Gini aja ya? Gini. Gini. Nggak tahu. Gimana? Dari sini duduk. Ini Nah, ya, duduk. duduk kan? Ya. Oke, siap. Pakai teman deh. Ya, diangkat pajak ya. Panja, siap. Gandul. Panja. Iya. Wah. Udeng gadung go samiran kanca-kanca yuk padha dolanan ayo sesanduran kanggo lelipuran dolanan sesanduran udeng gadung go samiran kanca-kanca. Oke, kamu tangan buat melatih dong. Ini dia malu-malu gitu. Padahal udah itu loh. Padahal melatih udah termasuk apa ya, ahli percawian. Maafkan aku. Tapi apa? Karena menurutku juga apa, untuk menjadi anak wayang itu kita harus kalau dari Mas Ari kan ada 3 itu ya. Dan harus harus dengerin ini juga, musiknya juga, harus apa namanya, kalau tempat-tempatnya kayak begitu susah nggak sih? Kayak ada kemarin harus hafal tempat ini, nah tempatnya ini ada di sini. Ada apa ya, pengalaman mistis kah atau apa gitu? Tempatnya Tempat posisi. oh, nggak ada sih, cuma ya dredegnya itu pertama kali masih harus menghafalkan tanggung waktu di dalam kerudung itu kan. Kita dibawa dari tempat paras itu ke dalam Babar sama Panja, teman-teman Panja. Kalau dalam kerudung itu ya sholawat terus sih sambil mikir Iya. panggon kuning dio. Tapi udah biasa sih, maksudnya udah hafal. Oh, mana timur, mana barat, mana utara, mana. Oh, yang kayak aku kemarin itu ya, yang dikerjain itu Ah, ya? iya. Oke. Kalau Iya dalam itu. kerudung kan nggak hafal. Ah. Panggonnya nih dio. Saya kan nggak hafal. Kalau Mbak Siska, kan apa namanya, jalan kan juga butuh latihan ya. Iya. Apa proses latihan apa yang harus dilakukan pertama kali? Itu biasanya cocokkan gerakan sama partnernya. Partner, oke. Kan 2 orang. Harus 2 orang. Ya biasanya bisa 4 juga. Oke. Kalau partner sempit. Dengan 2 orang cocokkan sama partnernya biasanya. Terus sama panja juga. Soalnya kalau kejadian nggak cocokkan sama panja, biasanya pas pentasnya itu amburadul antara panja sama penarinya. Nanti itu beda. Loh, kemarin nadanya nggak gini, kok jadi gini. Nanti yang susahnya itu di saya, di jalannya harus menyesuaikan panjangnya. Itu bilang apa gitu. Soalnya kan gerakannya itu mengikuti tembangnya panja. Oke. Itu proses. Lama nggak sih? Untuk wayang apa kan? Jalanan itu? Durasi Sekitar berapa ya? narinya 5 menitan. Lebih 8. 7 sampai 8. ya lumayan. Tinggal panjangnya. Agak Kalau panjangnya buat tembang ya diterus aja. Awas ya para panja yang di sana. Penarinya udah Ada lirik-lirik.
ya. Gitu. Kode sama panja kayak kan. Kalau mungkin ada yang bisa nyeritain nggak sih dari tahapan pentas awal sampai dari urutan cerita sampai akhir pertunjukan selesai? Mungkin saya bisa nyeritain. Kayak mungkin urutan perjalanan dulu, habis itu anak wayang masuk kayak gitu. Siapa mungkin? Nanti bisa ditambahin ya kalau ada kelewatnya. Tambahin. Mungkin dari awal dibuka oleh tembang-tembang dari Panjalore. Oke. Tembang Bismillah di awal. Bismillah gimana dari? Gimana? Ayo, pajak teman-teman bisa dibantu teman-teman. Manfaatkan. Nanti waktunya habis ngembang aja. Iya, enggak apa-apa. Ini tembang awal Bismillah. 7, 8. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lelalu lelalu lalu lelo la lelalu lelalu lalu lelo la la haula wala quwata kersaning Allah. Nah, itu baru dilanjut tembang-tembang kayak Mendung Mendung Sepayung, Ngajak Biru dan lain-lain. Terus dilanjut kembang Laos, kembang Pitik Lancur, Pitik Lure, Widodari Masang Jari. Jadi anak wayang cepet-cepetan masang jari. Kembang Laos, nah kembang-kembangan lah. Oh yang itu ya, yang menceritakan tentang apa? Stropong, Make up apa prosesi itu ya. tapi udah enggak itu waktu di Skarsari sih. Kalau di kembang desa udah. Jadi waktu kembang-kembangan itu ya anak wayang sudah siap, memang harus sudah siap perang. Habis itu dilanjut jaranan ya, tentang jaranan. Jaranan. Jaranan kan udah stay di dalam Blabar lah. Jadi bareng sama anak panjangnya itu. Iya. Waktu jaranan habis, jaranannya jalan si Siska bedal menuju bedal. Keluar dari anak wayang di tempat panas tadi. Terus anak wayang masuk ke dalam Blabar diiringi sama pembawa obor, terus sama dituntun sama Jalannya sebagai pembuka jalan. Kan kalau nggak ada pembuka jalan kan nerobos penonton itu pasti udah ada sekitar, kalau Sandur pentas sebagai pentas itu sekitar 10.000 sampai 20.000 penonton itu. Pembuka jalannya itu biasanya si jalanan. Karena mereka pasti Kan sambil kayak jadi penonton takut. Setelah itu Masuk di dalam Blabar, terus tembang Suralure dibawa muter Blabar, terus kondisi baru tanggul duduk ngadep ke tempatnya cawe Loretan. Terus kondisi Kang Grimo, habis kondisi dibuka, kerudungnya dibuka, terus udah gadung itu muter, udah setelah itu ke tempat masing-masing. Setelah itu terus alur ceritanya kayak gimana, selesai. Terus biasanya kalau naik itu kan kalau naik terus terakhir di endingnya kalau turun terus sambung rampung. selesai. Sampai berapa jam durasinya? Kalau yang kembang desa Kira-kira sih sampai 2 jam sampai 3 jam. 2 jam. Kalau yang Skarsari kan sampai subuh. Kan lebih murni ke kan. tapi sempat itu nggak sih, ada yang pernah sempat lihat Skarsari nggak sih? Pernah. Ikut juga pernah ikut. Sempat ikut. Ikutnya. Artinya kan ada perbedaan pengalaman ya. Apa yang perbedaan yang rasanya gimana gitu? Dulu ikut Skarsari jadi peta kalau nggak salah ya. Jadi peta. Ya itu ikut di dalam Blabar itu belum rias, belum make up, belum pakai kostum. Ikut istilahnya berdoa bersama. Dan ada jempengan. Setelah selesai dimulai pembukaan bismillah dan lain-lain itu kan pembukaan.
terus diiringi jaranan keluar babar sama anak wayangnya juga ikut keluar. Terus itu ada tembang-tembang perkiraan 10 menitan. 10 menitan si kita anak wayang harus sudah siap dan sudah masuk lagi. Gitu. Iya. Gila. Cepet-cepetan. Gila. 10 menit pakai baju. Ya. Eh. Ya mungkin kalau biasa mungkin apa ya? Kan lama ya, mungkin 30 menit sampai jam atau mungkin dibantu Asisten. ada mistisnya itu mungkin loh ya yang merasakan ketika masuk rasanya juga berbeda, auranya berbeda lagi. Ya pernah ada ketakutan juga iya. Ketakutannya baru pertama kali ikut kan soalnya. Terus wah ternyata aku sempak iki wajarane gitu. Rasa sih, rasanya berbeda. Iya. Tapi itu waktu itu sempat sampai subuh ya? Sampai jam 12 kan sampai jam 1. Itu mulai jam? Mulai jam 7. Hah? Udah lama banget loh. Penonton itu stay sampai selesai. Sampai selesai. Rasa penasaran. Keponya Keponya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan. Oh. Amit. Si. Wes jenengmu sapa le? Jen. Enggak kita ya. Tak kenal. Ini Mas Rifai. Oh, Mas Rifai ya. Dia Blek ya Pak Rifai. Jadi menurut aku. Jadi blek aja. Ini Mas Blek dari kemarin bantuin kita. Terima kasih Mas Blek ya. Ya, sama-sama. Jadi blek. Bisa follow di sini. Promo pajak sosial lo. Ya udah saya beli lagi. Makasih ya. Ya. Wah, ini ada pertanyaan. Tapi gak usah dijawab. Oke, kita Bukan aku jawab aja. Oke. Ini pendapat keluarga. Pendapat keluarga saat tahu ikut sandor. Waduh. Dari siapa? Dari serah siapa dulu yang mau jawab? Kalau Melati nggak usah kayaknya. Tanggapan keluarga ya setuju aja. Soalnya kan udah tahu maksudnya sandor itu kayak apa, kayak gimana, udah tahu resikonya. Sebelum ikut main juga dikasih tahu, hati-hati gitu. Pokoknya kita nggak bisa nggak bisa mungkin kalau sandor itu kan tetap ada mistisnya. Soalnya masih bawaan dari lama gitu kan. Waktu pertama kali main, udah nggak apa-apa. Selama itu masih positif buat saya sendiri, nggak masalah, tetap didukung. Alhamdulillah. Ada bekal dari orang tua enggak? Ada dong. Uang siapa kemarin? BS. Nggak ada sih kalau. Mungkin bensin dikasih bekal gitu. Melatih nyuwun bekal. Dia nggak butuh bekal, soalnya buminya juga ikut. Kalau basis kayak gimana? Kalau saya itu awal pertama kali ya, itu orang tua saya sendiri kan juga sudah tahu dulu yang sandur dulu tadi. Yang sandur versi dulu itu beliau ngertinya kan ya mistis. Pulang-pulang kesurupan. Terus kan pas diajak sama Bu Win, itu Bu Win datang ke rumah saya. Izin ya. Saya diizinkan. Dijelaskan soalnya kan saya di situ juga jadi jadian kan. Ya orang tua saya kan juga tahunya kalau jadian itu pasti ada dadi gitu. Dan orang tua kan ya juga khawatir kalau saya sampai kesurupan atau bener-bener. Bawa pulang malam gitu. Terus aku dijelaskan sama Bu Win kalau ini tuh murni kesennya. Jadi cuma pertunjukan tari gitu. Jadi dijelaskan dan orang tua saya mendukung. Soalnya kan apapun yang saya lakukan jika positif orang tua saya pasti. Cici. Kalau Diki ya apa Diki? Sama. Gampang. Enggak dulu sekali sih. Ibu sih bilangnya cuma gimana ya? Nek kuwi wis karepmu wis kepenake atimu ya wis kuwi dilakoni.
Kalau saya pegang sih kalau udah naik wis jegur ya wis kalian teles. Oh, asik. Jadi ya mendukung aja sih dari orang tua. Kalau seru no, besok gue cari ya. Benar. Ada nggak sih? Karena kan ada stigma buruk dari masyarakat juga, Iya. dari keluarga gitu, pandangannya, oh polisi kesenian gitu. Apa mas? Kalau saya sih biasa saja. Ya kan, ya kan. Ya tidak pada apa soalnya. Paling kalau nggak pulang, alah paling bisa aja. Paling gak izin wong tua ya. Biasa saja. Bagus sih kayak apa namanya kayak Mbak Siska itu, jadi memang dari sanggar sendiri juga pamit pada orang Iya, tua. soalnya seperti Apa ya? Itu juga untuk saat ini tuh bahwa nggak hanya menjadi teman ya, tapi sudah kayak saudara sendiri, kayak ya rumah kedua lah bagi kita, atau mungkin malah jadi rumah pertama gitu ya. Aduh gimana tiap hari jadi cawe ketemu ini, aduh ini lagi, gitu kan. Terus ada lagi nih. Oke. Bagus pertanyaan. Secara di real life, di kehidupan nyata, apa pernah secara nggak sadar logat dialeknya dalam main sandor itu ke bawah? Pernah gak sih? Kayak misalkan lagi ngopi-ngopi terus ngomongnya enggak kok sadar. Kalau kayak gitu pernah gak sih? Kalau Di- ke bawah sih enggak, paling cuma buat metode kita buat latihan juga. Jadi bukan ke bawah, emang kita lagi latihan juga. Kalau lagi ngopi bareng, ngopi dulu Kang, kopi nem goreng, tahu bene Kang. Kayak gitu. asik. Jadi itu sebagai metode kita juga buat ngapalin naskah juga, buat ngebiasain dialeknya tokoh itu kayak gimana. Jadi sebagai metode juga. Kalau Mas Ron gimana? Ya sama. Sama. Mungkin ketika naik motor sendirian. Oke. Kalau bicaranya seperti itu. Itu mungkin lagi galau. Tak motor. Biasanya dia sendirian. Tahu baiknya mana ini. Mas, kalau jomblo jadi jelas Mas. Ya gitu loh tadi. Ada gitu ya. Tapi yang penting kalau awal bertiga itu aman. Kalau jalanan naik motor itu mantap ya. Pernah nggak sih sampai apa ya? Mungkin waktu olahraga, latihan. enggak, mungkin kalau biasanya ada yang gerakan agak sulit gitu ya, itu kan jadi juga suka kepikiran. Ya enggak, kayak naik motor itu pun kadang suka kangen. Iya. Gini. Mana gini. Iya, Angin bener. Saya gini ya. Gini. Sempet kayak apa? Pernah gak sih mungkin orang tua kalian atau teman-teman kalian ketika kalian tidur terus ngigau kayak begitu? Oh, cuy gitu. Pernah gak sih? Ada gak sih? Enggak. Nggak pernah. Nggak sampai ke bawah. Kalau itu sih nggak pernah, mungkin di bawah mimpi aja. Iya, kalau mimpi sering. Mimpi pentas. Soalnya kalau kita ngigo kan nggak tahu. Apa ya? Sering mimpi, Mas. Yang maksudnya orang tua kalian atau apa itu tahu. Aku cuma lebih cool gini. Nggak pernah. Ya, kalau mimpi Iya. sering mimpi pentas ya? Iya, betul. Mimpi pentas. Nah, sering. 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 Kalau kita lagi kangen-kangennya sama pentas tuh sering tuh Oh, mimpi. kayak lagi masa pandemi ini ya. Ya, gitulah. Oke. Oke. Mungkin kita break dulu sebentar ya buat Oh iya. Oke. Ya. Bincang Sandur. Mantap. Panjai gak melok sah. Santai dulu lur. Jadi apa namanya, karena di sini heboh sekali, teman-teman yang di sana sebagai panjahuri itu pengen ikut gitu ya, gitu ya. Oke, kita udah di penghujung acara pada malam hari ini. Aku pengen dengar sekali closing statement kalian untuk kesenian Sandur di masa depan, atau mungkin harapan atau mungkin kemarahan kalian mungkin. Ini nggak begitu sih. Mulai dari siapa? Dari si kecil dulu. Si kecil. Oke, terima kasih loh Mas. Semoga apa ya, bisa diterima baik dengan masyarakat, tetap bisa ada yang melestarikan, tetap dimanfaatkan.
jangan bosen-bosen buat main sandur itu enak. Enjoy banget. Kalau mau gabung nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Ya apa ya, semoga panjang umurnya sandur. Sampai ke apa? Kalau sebagai cawe sendiri gimana? Semoga ada penggantinya. Ada pengantinnya. Oh, Penggantinya. Oke, berarti memang harapannya ada regenerasi. Regenerasi. Kan masih nol, masih Iya. nol. Bosen, Mbak. Nah, Maksudnya saya loh yang pertanyaannya sudah 22 tahun masih jadi balong gitu. maksudnya tuh biar ada gantinya gitu loh, kalau saya nggak bisa mas. Biar nggak kesusahan buat jadi penggantinya, biar penonton juga nggak bosen gitu loh. Emang kamu bosenin ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Makasih Mbak. Jadi emang butuh generasi sandur, butuh cawe yang baru wase. Kayak cawe Bukan apa cuma ya? cawe, Apa sih? Double cawe atau 3 cawe Iya. selanjutnya lah ya generasinya. bukan cuma cawe, semuanya. Semuanya. Iya. Kamu sebenarnya marah ya sama mereka ya gitu ya? Enggak. Kita mau dengerin dari basis kan nih, gimana nih? Ya semoga kedepannya itu sandur bisa terus dilestarikan. Oke. Terus itu jangan takut ya buat belajar jalanannya sandur. Biasanya kan itu stigmanya kan mesti kesurupan gitu. Oh, benar. Padahal saya juga Cuma acting ya, acting. Iya. Kartu asli. Terus dibuka. ya itu. Jadi biar saya itu juga ada regenerasinya. Iya kan? Ini ya aneh ya, anak masih muda masih malah Kan udah biar minta biar regenerasi gitu. biar fresh gitu loh Mbak. Oke. Tapi dilestarikan lagi sama kemarin. Tapi itu nggak sih tempat itu nggak sih ada selain kamu sama temanmu satu tim itu ada lagi? nggak Iya, sih? ada. Tetap ada, tetap ada. Ya semoga lah tetap gercep ya. Gercep. Kalau si Diki gimana nih? Gimana ya? Saya lebih ke kita kan pemuda, apalagi kita ke domisili Bojonegoro sih ya. Kita di Bojonegoro juga banyak komunitas teater, mungkin dari persekolahan juga ada. Bener-bener. Yuklah bersanduria, mengembangkan sandur lebih ke mungkin bisa menerjang internasional Amin. atau gimana, mungkin gimana ya, harus bangga sandur. Bojonegoro memiliki sandur ya juga kita pemuda-pemudanya juga harus saling melestarikan budayanya. Yuklah dirawat bareng-bareng. Satu harus dirawat. Ya lucu ya akhir-akhir ini. Terus apa lagi? Kalau untuk peran kamu sebagai balong atau teman sebagai apresiasi buat teman-teman sebagai pembantu juga. Apresiasi sih buat teman-teman di belakang blabar, tukang buka blabar, tukang buka jalan. Ya udah, gitu aja sih. Kalau saya sih Nggak usah. sudah disebutkan tadi. Jadi gini, mungkin harus menikmati prosesnya. Mungkin proses pertama atau latihan pertama atau pentas pertama mungkin terasa berat. Dan yang kedua, kalau lagi pasti menyukai. Selanjutnya akan ketagihan. Itu pasti. Dan mari kita coba bersama-sama. Soalnya yang pertama bagian usung-usung saya harus mencoba jadi anak wayang gantian jam usung-usung. Harus oper-operan. Jadi sebenarnya memang di sandur itu ada banyak jobis ya, banyak pekerjaan yang bisa bisa ditelateni gitu ya. Nggak hanya sebagai pemain anak wayang aja, tapi juga sebagai kalongking, sebagai jaranan, ada yang masang bambu juga. Itu yang paling apa ya? Yang membuat pertunjukan sandur paling wah, tukang duduk kalau kalau nggak ada itu nggak mungkin Bukan ya, kalongkingnya ya? bukan kalongkingnya, tukang duduknya lemes. Dia udah. Iya. Oke, aku tutup dulu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, kalian bisa gabung langsung atau kalian bisa di DM aja di sandur_kd atau kalian bisa lihat ini di YouTube di Sandur Kembang Desa ya. Kalian bisa subscribe, asik, mantap. Dan jangan lupa untuk besok kita ada bincang sandur terakhir dengan siapa ya? Mas Takim. Dengan Mas Takim. Wah, keren. Sandur
modern ya. Iya. Sandur di era modern. Oke, terima kasih sekali buat teman-teman yang ada di sini. Applause dong buat kalian semua. Kita akan menutup malam ini dengan apa enaknya? Apa? Sampon rampung. Sampon rampung. Sambil berdiri gak apa ya? Nggak apa-apa. Oke, kita berdiri sama-sama. Yuk. Sampun rampung kembangane kanca sandur guyub rukun urun tutut lumintu tansah sempulur najan campur baur guyub rukun kaya dulur.